Halo teman-teman semuanya, jumpa lagi di channel kita teman-teman ya. Nah, hari ini berkesempatan saya akan membuatkan video buat teman-teman semuanya. Kemarin banyak sekali yang tanya-tanya ke saya, merequest ke saya, Mas, kalau seumpamanya saya ingin menambahkan equalizer di DS122 atau DX122 atau speaker portable, caranya bagaimana Mas? Nah, jadi cara simple itu buat teman-teman yang mungkin belum pernah melakukan itu akan terasa sulit. Tapi bagi teman-teman semuanya yang sudah profesional di dalam sound system pasti sudah fasih dan juga sudah paham, intinya seperti itu, dan juga sudah terbiasa. Nah, itu teman-teman. Jadi di sini nanti kita akan menunjukkan tutorial caranya bagaimana kita menghubungkan DS122 ke graphic equalizer. Nah, ini teman-teman ya equalizernya. Jadi teman-teman nanti saya akan jelaskan equalizer dari produknya Hardwell ini yang tipe EQX231 Plus. Nah, ini graphic equalizer yang dimana nanti teman-teman bisa gunakan untuk memotong frekuensi, untuk menambahkan frekuensi seperti itu. Nah, oke ya. Oke, sekarang kita agak ulas sedikit ya bagaimana kerjanya sebuah equalizer. Nah, jadi biar teman-teman tahu bedanya mixer sama equalizer. Nah, kalau di mixer teman-teman saya jelaskan di sana cuman ada biasanya kalau yang harganya 2 jutaan kayak gitu adanya cuman frekuensi high sama mid sama low. Lah, ini contohnya seperti ini teman-teman. Mungkin high itu sekitar di frekuensi yang digunakan di mixer itu teman-teman ya. Itu kemungkinan antara yang digunakan di sana mungkin antara 4K ini high sampai dengan 20K. Mungkin secara frekuensi seperti itu, tapi beda mixer mesti beda ya teman-teman ya. Itu nanti tergantung mixer itu sendiri. Jadi artinya tidak sama frekuensi yang di bus itu yang mana. Makanya teman-teman mesti, oh ya ini mixernya modelnya rodok treble, ini mixernya model rodok ke middle, ini rodok modelnya ngelow. Nah itu kalau untuk middle, nah itu teman-teman ya, ini diantara 1K. Nah ini mid high kalau 1K sebenarnya 1K ke sini, bukan middle murni. Nah itu secara ilustrasinya ini teman-teman ya, tapi kalau secara realnya semua mixer mesti beda. Untuk midnya mungkin ini. Nah untuk midnya ini ya, untuk midnya mungkin sekitar frekuensi segini atau mungkin bisa mengarah ke mid low sini. Nah jadi antara 500 1K ini pasti mid ya kalau untuk 1K seperti itu secara frekuensi lah. Untuk woofer ataupun untuk low nya, untuk low nya itu mungkin sekitaran sampai dari 20 Hz sekitar sampai dengan, kalau 200 Hz sih saya rasa nggak mungkin, sekitar sampai dengan 160 Hz itu. Ini untuk bassnya. Jadi seperti itu. Makanya ketika kita punya mixer Mas, bisanya cuma ngatur cuman bass, low, terus mid, terus high. Iya kan? Nah, tapi kalau di graphic equalizer teman-teman bisa detail. Karena apa? Di sini ada frekuensi namanya 20 Hz. 20 Hz itu sub, gler, rendah itu 20 Hz. Kalau ini icik, cis. Nah, itu di 20K. Ces itu 20K. Jadi 20 kHz. Dari 20 Hz sampai dengan 20 kHz. Frekuensinya lebih lengkap. Jadi apa? Kita mau menaikkan middle, tinggal diangkat 1K middle. Kita mau rodok mid high. Jadi rodok middle, rodok high. Tinggal dinaikkan mungkin 4K sampai dengan sini. Nah, itu. Jadi itu seperti itu teman-teman ya penjelasannya ya. Jadi kalau di graphic equalizer artinya apa? Kita bisa lebih lengkap mengatur antara bass, middle, mid high, atau kalau semuanya menggunakan 4W subwoofer sendirikan, low disendirikan, mid sendirikan, high sendirikan. Nah, mau menggunakan 3W, 4W dan lain-lain teman-teman nanti kalau teman-teman yang sudah profesional mesti sudah tahu. Tapi bagi teman-teman yang masih belum mengerti, di sini saya jelaskan. Jadi intinya graphic equalizer itu frekuensi 20 Hz, 20 Hz itu gler. Nah, kalau 100 Hz ke atas mungkin sudah masuknya low. Sudah nggak gler tapi jeduk-jeduk. Nah, kalau ini tak itu di frekuensi 1K. Kalau ces sekitar 8K sampai dengan 16K. Nah, itu. Jadi frekuensinya bisa luwih detail. Ini seperti itu. Jadi teman-teman, ini nanti saya akan praktekkan bagaimana kalau DS122 dibuat kita pakai equalizer. Jadi kalau teman-teman pengen, Mas DS ku pengen tak buat rodok centang-centang.
pengen tak buat rotok geler, rotok jeduk-jeduk. Nah, nanti kita pakai equalizer, teman-teman bisa mengatur frekuensi tersebut. Oke ya, sekarang kita praktekkan caranya. Kalau teman-teman yang sudah sering menggunakan sound system pasti sudah tahu ini fungsinya buat apa, sudah tahu. Tapi bagi teman-teman yang mungkin baru punya sound system ataupun baru punya buat di rumah itu belum tahu. Oke ya, instalasinya cukup mudah. Ini buat pasang ya kabel power. Mau pasang ya power. Ini teman-teman ya, ini untuk channel out 1, ini channel input 1, ini channel out 1 saya masukkan ke sini. Terus nanti kita belakang masukkan ke kabel input di DS122. Kalau teman-teman nanti mau menambah equalizer bisa. Sebenarnya yang benar mixer ke equalizer ke speaker. Tapi kalau sebenarnya teman-teman, aku cuman membeli mixer equalizer itu buat musikan tok, ya bisa. Langsung aja colok. Nah, langsung aja colok ke equalizernya langsung pak ke DS. Jadi nanti wah bisa tambah nyes-nyes suara musiknya bisa diatur sesuai dengan selera. Oke ya. Terus ini channel out 2. Channel out 2. Oke ya, terus ini teman-teman ya, masuknya ke sini. Ini saya nyeting lah. Kita masuknya ke input, itu sudah pasti ke input. Nah, ke input. Oke ya, ini kanan kiri sudah terhubung teman-teman. Oke, ini sudah saya masukkan. Terus ini, nah kalau ini ke HP, berarti ke input. Ini input channel 1, ini input channel 2. Nah, use power lah teman-teman ya. Input, output kayak gitu. Terus ini saya nyalakan dulu equalizernya, sudah nyala. Oke, sudah nyala teman-teman ya. Terus kalau ini nanti tinggal kita masukkan ke HP langsung. HP-nya. Jadi dimasukkan ke HP langsung teman-teman. Oke, jadi kita langsung ke YouTube. Nah, oke teman-teman ya, ini kita masukkan ke HP. Itu HP di sini. Oke ya, ini sudah instalasi sudah selesai, tinggal kita nyalakan DS-nya. Ini ya DS-nya, ini DS-nya dinyalakan, dikecilkan dulu volume. Oke ya, terus ini dibuat modenya DVD di kanan ya, DVD ya teman-teman ya. Terus ini file masternya saya buka mentok, ini saya buat separuh aja, ini separuh aja ya. Terus ini balance oke segini, subwoofer segini. Oke, ini separuh aja ya, nggak mentok ya. Terus kita akan nyoba untuk sebuah lagu dulu. Ini tak flatkan dulu teman-teman. Terus nanti kalau sudah teman-teman tahu nanti suaranya seperti apa, nanti kita kasih tahu cara meng-EQ nanti bagaimana. Kalau semuanya nanti kita EQ bagaimana untuk hasil suaranya. Nah, teman-teman silahkan lihat. Oke. Ini L, ini R. Ini ya sudah bunyi ya. Oh, enak malian, ces. Enak malian. Wah, enak sih. Oke ya, ini L, ini R. Tambah orkes. Oke ya, tak kecilkan dulu guys. Di bahan terpol.
teman-teman. Jadi sekarang coba saya cuma mau menunjukkan ke teman-teman bagaimana kalau ini kita EQ itu ya teman-teman ya. Jadi ini tadi sudah kita bunyikan, ini flat, suaranya lebih jernih banget di DS-nya. Sekarang ya, ini contohnya kita L dulu ya. Saya mau meng-EQ contohnya, mau tak tonjolin ke vokal. Nah, ini saya potong dulu coba frekuensi bassnya buffer ya. Oke teman-teman ya, ini sudah kita potong 80 Hz ke bawah, woofernya sudah nggak ada. Oke ya, woofernya sudah nggak ada ya. 80 Hz ke bawah sudah nggak ada woofernya. Coba kalau tambah bassnya dihilangkan sampai dengan 200 Hz, bassnya sudah nggak ada. Jadi sudah dipotong di speaker DS122. Otomatis suaranya seperti ini. Oke ya, tinggal suara low sedikit sama dengan middle. Nah, sekarang saya normalkan lagi. Kalau seumpamanya kita nanti mau menaikkan vokal, nah caranya seperti ini. Kita flatkan dulu ini. Kalau kita mau menaikkan vokal, itu kita angkat, coba kita naikkan di frekuensi 100K, 100 kilo. Oke teman-teman, dengarkan suara vokalnya lebih detail, lebih jernih. Sekarang LR tak buat ya, tak naikkan vokalnya di 1K. Teman-teman dengarkan, vokalnya lebih detail banget, lebih keluar vokalnya. Sekarang saya flatkan lagi, saya flatkan. Oke, ini flat ya teman-teman ya. Nah, kalau teman-teman mau menenggelamkan suaranya, contohnya middle-nya kebanyakan, itu 1K-nya dipotong. Suaranya akan lebih tenggelam. Oke ya, jadi suara vokalnya akan lebih hilang, lebih tenggelam. Saya flatkan. Nah, kalau teman-teman kurang cas, itu bisa dinaikkan di frekuensi high. Si musiknya tak balik sih. Nah, ini ya. Ini kalau kita di frekuensi high, kita mau menaikkan high itu coba kita mulai dari 4K. Ini ya. Itu treble-nya lebih kerasa banget. Nah, jadi kalau seumpamanya teman-teman, Mas, treble-nya kurang. Nah, kita bisa bermain mungkin di 4K ke sini, 5K ke sini, 8K ke sini, tergantung frekuensi yang teman-teman pengen. Nah, ini aja contohnya. Treble-nya lebih ces lebih komplit teman-teman. Kalau sebenarnya teman-teman pengennya ces tok, nah coba tak cek ini frekuensi berapa yang bisa merespon di speakernya juga.
Oke ya, ini flat. Oke, ternyata di frekuensi 16K ini ces-cesnya enak banget. (16K) sama 12,5 kHz itu tinggal kita naikkan biar cesnya lebih kerasa. Oke, jadi kalau seumpamanya kita pengen mendengarkan, nah cesnya biar lebih kerasa gimana? Salah satunya adalah kita menaikkan frekuensi-frekuensi tertentu yang di level high. Jadi contohnya tadi antara 10 kHz kita naikkan, 12,5 kHz kita naikkan, 16 kHz kita naikkan. Jadi intinya pada dasarnya kalau di mixer itu cuma disingkat biasanya low, high, terus mid. Ada juga yang ada frekuensinya difokuskan lebih ke high ataupun difokuskan lebih ke low. Jadi tergantung mixernya. Kalau mixer yang mahal frekuensinya akan lebih lengkap juga. Kalau mixer yang harga-harga biasa, nah contohnya 5 jutaan ke bawah, itu biasanya frekuensinya ya hanya mid, low, high. Tapi kalau teman-teman menggunakan equalizer seperti ini, intinya kalau teman-teman mau digunakan untuk musik, nanti DDS-nya akan lebih komplit, suaranya bisa diatur lah. Kalau teman-teman mau berpidato, ini, nah kalau mau berpidato, teman-teman nggak usah pakai mixer pun, langsung masuk sini. Jadi untuk karaoke ini bisa langsung masuk sini, masuk sini, masuk sini. Jadi tanpa lewat equalizer untuk karaoke-nya. Kalau teman-teman tanpa menggunakan mixer loh ya. Jadi cukup HP kita masukkan ke kabel input, kita masukkan ke graphic equalizer, kita masukkan ke DS. Jadi nanti musiknya biar lebih detail. Kalau untuk mikrofonnya nanti teman-teman bisa manfaatkan channel 1, 2, 3, 4, teman-teman tinggal putar saja. Oke ya. Jadi itu penjelasan dari saya tentang bagaimana cara menghubungkan equalizer ke speaker DAT D122. Jadi nanti ini bisa digunakan di semua jenis speaker, entah nanti speaker portable, speaker DS, DX maupun speaker Tanaka, speaker aktif semuanya bisa. Speaker portable pun bisa, tergantung teman-teman nanti bagaimana kabel inputnya, cara menyambungkannya. Intinya cuma tinggal itu toh. Jadi artinya equalizer nanti bisa untuk mengubah suara, frekuensi suara, membaguskan suara sesuai dengan keinginan dari HP ataupun dari laptop ataupun dari mana yang kita masukkan ke sebuah speaker. Nah, kalau teman-teman lebih komplit ya, pakai mixer, pakai equalizer. Nah, itu. Jadi mungkin nanti teman-teman akan lebih mudah mengontrolnya. Nanti equalizernya digunakan untuk membuat karakter suara biar lebih seperti ini, seperti ini. Jadi nanti yang bermain tinggal kita bermain fader di mixer. Oke, terima kasih buat semua yang sudah menonton videonya. Sampai jumpa lagi. Nanti kita akan buatkan video-video lagi buat teman-teman yang mungkin masih bingung. Silahkan tanya-tanya langsung di kolom komentar atau nanti langsung WA di kita. Oke, terima kasih semuanya dan sampai jumpa lagi.